Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap warga saat mencoba melakukan penipuan dengan modus sembako murah. Seorang warga Palembang, Sumatera Selatan kehilangan motor saat ditinggal mencuci piring. Ketua Umum PSSI memberikan apresiasi pada Timnas Indonesia U17 meski harus mengakui keunggulan Mali dalam laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama, saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap warga saat mencoba melakukan penipuan dengan modus sembako murah. Aksi yang sudah kedua kalinya ini gagal setelah seorang warga mengenali pelaku. Sampai RT dia minta data uang miskin. Seorang pria Parubaya ditangkap warga setelah gagal melakukan penipuan dengan modus sembako murah di Jalan Pelita Gang Sentosa 1, 20 Ilir, Kemuning, Palembang. Warga yang geram kemudian meminta polisi datang menjemput pelaku. Pelaku awalnya datang menggunakan ojek online dan menawarkan sembako murah yang disebut berasal dari sebuah komunitas. Ia meminta warga menyerahkan sejumlah uang sebagai tebusan untuk mengambil sembako di Pasar 16 Ilir. Namun aksinya terhenti setelah ketua RT setempat mengenali pelaku yang pernah menipunya dengan modus serupa. Saat itu ketua RT bersama suaminya mengalami kerugian Rp500.000. Nah, dia dak nyingak aku nih, ada pidak duit dia tadi kan. Yang nak dinukernya tuh? Yang nak di duit ratusan apa kan, kira baru sadar. Kain budi ke. Nah, ayahnya kena budi kataku. Duit tadi dikasih ke uang itu. Iya. Olehnya ke jingak. Rupanya amplop kosong. Selain sembako, pelaku juga pernah menawarkan jasa penukaran uang namun hanya memberikan amplop kosong pada korban. Polisi menyebut pelaku kerap beraksi di kawasan tersebut dan masih menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Prosesnya sekarang kita minta keterangan aja dulu dan kita amankan dia. Proses mengantisipasi jangan sampai di masa masyarakat. Jadi dan berhubung dia tersangka juga untuk tempat tinggalnya tidak ada di sini dan keluarganya tidak ada di sini, maka tadi pihak RT juga koordinasi dengan Dinsas untuk diantar ke Dinsas demikian. Kini pelaku ditahan di Polsek Kemuning, Palembang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang warga Palembang, Sumatera Selatan kehilangan motor saat ditinggal mencuci piring. Aksi pencurian yang terekam kamera pengawas itu viral di media sosial. Aksi pencurian motor terjadi di teras rumah warga di Jalan Panca Usaha Seberang Ulus 1, Palembang. Pelaku yang terekam kamera pengawas tampak lebih dulu mengamati situasi lalu membawa kabur motor. Korban sempat mendengar suara mesin motornya menyala, namun saat keluar rumah pelaku sudah melarikan diri. Dari rekaman CCTV terlihat hanya satu pelaku, namun korban meyakini ada seorang lainnya yang berperan sebagai joki. Dipakai di depan rumah lah. Dia di jam berapa? Dari jam 1 sampai jam 4 lah, jam 4 sore lah. Cuci lagi di belakang. Berarti itu sepi tu. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar Rp24 juta dan melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Palembang. Laporan telah diterima dan akan ditindaklanjuti Satreskrim. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Ilir Barat 1 Palembang terekam kamera pengawas dan menyebar di media sosial. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil membawa kabur kendaraan yang terparkir di depan rumah warga. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di kawasan Komplek Green Resident Ilir Barat 1 Palembang.
Dalam tayangan terlihat pelaku merusak kunci kontak lalu dengan cepat membawa kabur motor korban. Sebelum beraksi, dua pelaku sempat berkeliling di sekitar lokasi menggunakan sepeda motor. Setibanya di depan rumah korban, satu orang turun untuk menjalankan aksi, sementara rekannya menunggu tak jauh dari sana. Usai membawa motor, keduanya melarikan diri ke arah Tanjung Barangan dan sempat dikejar warga. Aksi ini menambah daftar kasus serupa di kawasan tersebut setelah sebelumnya pencuri menyasar motor yang terparkir di sebuah warung. Biasanya kalau kami balik tuh langsung kami tutup pagarnya kan. Sekali yang hari itu kami tidak tutup karena suami lagi ngecek di luar. Lagi dia keluar masuk, jadi kami tidak tutup pagarnya. Perannya sikoknya yang ambil motor itu yang pakai baju biru-biru, yang boncengnya pakai baju merah. Yang agak gemuk yang merah tuh, yang ngambil tuh agak kurus. Gimana caranya yuk ngambilnya yuk? Cara mengambilnya gimana? Cara mengambilnya dia di sini, masuk dari sini, terus dia ada helm kan, taruhnya helm di sini, dikuncinya, tak langsung lari. Dipatahkan stangnya Ya, ya? yang sikoknya lah nunggu di sini, yang sikoknya tuh, yang baju merah. Ya bener Ayu, dalam 1 bulan ini 2 kali kejadian. Iya benar. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berlangsung selama 80 hari, mulai 17 Agustus hingga 17 Desember 2025, yang menjadi kesempatan warga untuk mengaktifkan kembali kendaraan yang pajaknya telah mati. Dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung selama 80 hari, mulai 17 Agustus hingga 17 Desember 2025. Melalui kebijakan ini, warga mendapat keringanan berupa penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua, serta pajak progresif. Pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga puluhan tahun cukup membayar pajak untuk 1 tahun berjalan. Pajak merdeka istilahnya, ini adalah pemutihan pajak. Jadi denda dan pokoknya, ini berbeda dari pemutihan kemarin. Ini denda dan pokoknya. Jadi misalnya dia 10 tahun tak bayar, tetapi sudah bayar 1 tahun berjalan saja. Dia 5 tahun tak bayar, 1 tahun tak bayar, 1 tahun berjalan saja. Sampai dengan ketersediaan sama. Jadi kepada masyarakat manfaatkan lorong baru itu untuk digunakan untuk mengaktifasi pajak kendaraan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan, sektor PKB dan BBNKB menyumbang sekitar 32,4% terhadap pendapatan asli daerah dalam APBD 2025. Selain itu juga Pak Gubernur sudah membuat kebijakan membebaskan biaya bea balik nama kendaraan bermotor kedua, yang second. Kalau mau balik nama itu sudah gratis, tidak ada lagi. Termasuk juga biaya pajak progresif. Kalau dulu ada biaya progresif kedua, ketiga dan seterusnya, saat ini tidak dikenakan lagi. Provinsi Sumatera Selatan, Pak Gubernur, salah satu provinsi yang membebaskan biaya BBN dan progresif di Indonesia. Program pemutihan pajak berlaku di seluruh 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan dengan 6 titik layanan, yaitu Samsat UPTB, Samsat Keliling, Drive-Thru, Samsat Mall, Mall Pelayanan Publik, Samsat Desa, dan Samsat Corner. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seekor ular piton sepanjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kota Palembang setelah kerap memangsa ternak warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular yang tengah mengerami telur itu berusaha menyerang petugas. Ayo, tarik yang pakai sarung tangan, Mas. Aku lepas dia. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter dari semak belukar di belakang rumah warga di Jalan Setungkal 8 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang.
Proses evakuasi berlangsung cukup sulit. Ular yang tengah mengerami telur beberapa kali berusaha menyerang petugas, hingga mereka harus berjibaku selama 30 menit sebelum berhasil mengamankannya. Evakuasi dilakukan setelah warga melaporkan keresahan lantaran ayam dan hewan ternak mereka kerap dimangsa. Selain ular, petugas juga mengamankan 15 butir telur yang diperkirakan akan menetas. Evakuasi ini pertama ularnya berada di belakang rumah, di belakang rawa. Setelah kita cek rupanya ada lubang, Mbak. Lubang di dalam itu setelah kita ambil, itu ternyata ada telurnya dalam itu. Sekitar 15 biji lah. Ini kurang lebih sekitar 3 meter. Itu kita menyeberang, Mbak. Karena ada jalan. Jadi jalannya akses jalan. Ular bersama telurnya kemudian dibawa ke pos damkar Kemuning untuk selanjutnya diserahkan pada komunitas pecinta reptil. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. 2 tersangka baru dari kasus perjalanan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Kepahyang tahun 2021-2023 ialah mantan Ketua DPRD Kepahyang, Windra Purnawan, dan mantan Wakil Ketua DPRD Andrian Devandra. Tersangka Andrian Devandra sendiri saat ini kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepahyang periode 2024 hingga 2029. Kasih Pidana Khusus Kejari Kepahyang Febrianto Ali Akbar mengungkap peran kedua tersangka yakni bertanggung jawab membuat surat perintah perjalanan dinas fiktif. Selain untuk dirinya, SPPJ fiktif juga dibuat untuk 5 anggota DPRD saat itu yang beberapa waktu lalu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. 2 mantan pimpinan DPRD Kepahyang itu kini ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A Bengkulu. Yang kami temukan pada proses penyidikan bagi dirinya sendiri terdapat beberapa perjalanan dinas fiktif. Dan juga terkait dengan kedua tersangka, dari konstruksi perkara sejak awal yang kami tangani, tergambar bahwa kedua tersangka yang pada awalnya kemudian meminta kepada Sekwan untuk disiapkan dana non-budgeter. Sebelumnya dalam kasus perjalanan dinas fiktif yang diperkirakan merugikan negara hingga 12 miliar rupiah ini, penyidik telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Di antaranya mantan sekretaris DPRD, mantan bendahara, serta mantan anggota DPRD Kepahyang. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Pelaku ini menangis saat ditangkap dan akan dibawa ke kantor polisi. Ia berdalih tak melakukan tindak kejahatan. Penangkapan pelaku didasari atas laporan seorang mahasiswi yang jadi korban penganiayaan hingga alami luka berat di kepala. Kekerasan tersebut dilakukan karena masalah sepele. Pelaku emosi lantaran korban menolak memberikan BBM. Saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras. Polisi mengatakan pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Dari cekcok mulut dikarenakan korban dipintai oleh pelaku minyak motor. Namun korban menolak. Akhirnya pelaku tidak terima sehingga terjadilah keributan dan terjadilah pemukulan dengan step motor. Sehingga mengakibatkan korban luka di kepala dan leher. Pelaku kini kembali harus meringkuk di balik jeruji besi. Ia dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Setidaknya ada 4.417 tenaga honorer yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun data honorer yang diusulkan itu terlebih dahulu akan divalidasi.
Honorer yang diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu merupakan honorer yang masuk dalam kategori R2, R3, dan R4. Kebutuhan tersebut akan diusulkan paling lambat pada 20 Agustus mendatang. Meski Pemprov telah mengusulkan kebutuhan P3K sesuai dengan jumlah honorer, alokasi kuota P3K akan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kan database yang ada di kita di DKD ada 4.471 orang yang nanti akan kita usulkan. Tetapi hari ini kita masih lakukan validasi terkait dengan data-data dimaksud. Kekhawatiran kami mungkin ada di antara 4.471 ini yang mengundurkan diri atau minta berhenti atau hal-hal lain yang di luar dugaan kita. Sehingga nanti kami validasi untuk diusulkan. Kekhawatiran kita jangan sampai nanti kita usulkan ternyata orangnya tidak aktif lagi. Skema pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan tanpa tes. Kemenpan RB akan menetapkan alokasi paling lambat pada 1 September dan penetapan P3K akan dilakukan paling lambat 30 September mendatang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang kakek berusia 75 tahun, warga Desa Cupak, Kabupaten Kerinci, Jambi, menggugat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sungai Penuh Jambi dan pihak PBCS Kesehatan. Gugatan dilayangkan lantaran ditolak oleh pihak rumah sakit saat berobat pada 4 Juni 2025 lalu. Abu Khalifah dibawa oleh anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan penyakit yang diderita kakek Abu Khalifah tidak masuk dalam kategori penanganan BPJS sehingga tidak dapat dilayani. Sempat terjadi perdebatan antara keluarga dan petugas rumah sakit. Merasa haknya dirampas, pihak keluarga memutuskan menempuh jalur hukum. Gugatan resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Juni 2025. Hingga kini pengadilan sudah 3 kali memanggil pihak BPJS dan pihak rumah sakit untuk hadir di persidangan. Namun pihak rumah sakit belum pernah memenuhi panggilan tersebut. Nanggut nih, kita kan pergi berobat di rumah sakit umum Ha'atalim. Kan nanggutnya ada pakai BPJS ini, habis itu ditolak dari pihak rumah sakit tuh. Habis bapak ini tidak bisa dirawat inap. Pak ini tidak ada kriteria. Kriteria BPJS tuh lah parah. Yang kedua tuh kecelakaan pun juga parah. Penolakan peserta BPJS ini menjadi sorotan publik karena dinilai bertentangan dengan azas keselamatan pasien. Hingga saat ini pihak RSUD belum memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Objek wisata Danau Sipin, salah satu ikon wisata di kota Jambi yang berada di pusat kota Jambi. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Minimnya perawatan kebersihan dan rusaknya beberapa fasilitas membuat daya tarik wisatawan datang ke lokasi berkurang. Sebelumnya, objek wisata Danau Sipin kota Jambi ramai dikunjungi warga, mulai dari kota Jambi dan luar provinsi Jambi. Namun sekarang kondisinya sangat sepi. Bahkan perahu wisata yang banyak digunakan untuk keliling danau sekarang lebih banyak parkiran dan sunyi. Selain itu sampah plastik menumpuk di beberapa titik di danau. Bahkan rumput liar tumbuh tidak beraturan di area yang seharusnya menjadi jalur pejalan kaki. Wah, bagus sih, ada orang latihan perahu, ada bebek-bebekan. Di sini kayak seru juga ngeliat orang lomba perahu, main perahu. Duduk-duduk, liatin air gitu kan. Kalau saran sih lebih dibersihkan lagi sih, karena masih banyak sampah-sampah yang berserakan di sini. Ada juga banyak perbaikan gitu bang, dibaik-baikin kayak tempat-tempatnya. Beberapa fasilitas umum lainnya seperti kursi taman, lampu penerangan, dan dermaga terlihat rusak dan lapuk. Kondisi ini membuat pengunjung kurang nyaman. Menurut saya ini cukup bagus, tapi memang membutuhkan sedikit perhatian. Kayak mungkin di sini kalau kita sampai ke ujung sana itu ada beberapa yang memang perlu renovasi, perbaikan, atau mungkin kebersihannya harus diperhatikan lagi. Atau mungkin di sini kurang banyak aktivitas yang kurang lengkap gitu. Misalkan di situ nanti ada panjat tebing gitu kan, mungkin kayak kurang dieksplor lagi untuk mahasiswa lain, mungkin lebih sering datang. Sama di sini mungkin warung-warungnya kurang sampai ke depan, mungkin untuk lebih memancing wisatawan yang lain. Menurut warga sekitar, penurunan jumlah wisatawan mulai terasa sejak beberapa bulan terakhir.
belum ada upaya signifikan dari pihak terkait untuk menghidupkan kembali potensi wisata ini. Padahal Danau Sipin berpotensi menjadi destinasi unggulan di Jambi jika dikelola dengan baik. Kayaknya pengunjung mulai sepi semenjak anak sekolah masuk belajar ini. Sebelumnya ya alhamdulillah lumayan kalau bebek ini, kalau untuk bebek kan mungkin 5 juta per minggu dapat. Sekarang setelah anak sekolah masuk itu mencari 2 juta aja susah. Kepada pihak terkait dari pemerintah ya kalau bisa wisata ini dikembangkan lagi. Harapan kami warga sini ya kalau bisa itulah kali danau ini dibikin lebih bagus lagi seperti yang tempat-tempat lain gitu. Perawatan yang baik dan fasilitas yang memadai menjadi kunci agar Danau Sipin kembali menjadi tujuan wisata kebanggaan Kota Jambi. Masyarakat pun berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menghidupkan kembali destinasi ini. Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Misteri penemuan mayat anonim tanpa kepala di pesisir pantai Cukuh Pandan, Pekon Padang Ratu, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada 15 Juni lalu akhirnya terungkap. Setelah dilakukan tes DNA di laboratorium forensik antara jenazah korban dan warga asal Cilincing, Jakarta Utara yang melapor kehilangan, hasilnya identik. Sebelumnya, korban yang diketahui bernama Akbar Tanjung ini ditemukan tergeletak di atas bebatuan tepi pantai dengan kondisi tubuh tak utuh dan tanpa identitas. Sekarang begitu hasil dari DNA keluar, kami langsung berkomunikasi kepada pihak keluarga, dan sekarang keluarga bisa kita lihat di belakang berencana untuk membawa almarhum Akbar untuk dilakukan pemakaman di kediaman dia yang ada di Jakarta Utara. Pihak Polres Tanggamus, Lampung menyerahkan jenazah pria berusia 24 tahun ini ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Diketahui korban yang merupakan seorang nelayan ini dilaporkan hilang pada 2 Juli 2025 saat sedang melaut dan resmi tercatat sebagai orang hilang di Polres Kepulauan Seribu pada 3 Juli 2025. Jenazah anak saya akan dibawa ke Jakarta malam ini juga. Jadi kita sementara nunggu ambulan. Begitu ambulan datang, saya segera bawa ke Jakarta. Usai tes DNA dinyatakan identik dengan pihak keluarga dan penyebab kematian telah diketahui, maka penyelidikan kasus temuan jenazah tanpa kepala di pantai Cukuh Pandan, Tanggamus, Lampung ini dinyatakan selesai. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Dengan penuh semangat kemerdekaan, rombongan Polres Kabupaten Tanggamus, Lampung harus menempuh waktu perjalanan 4 jam mengarungi Laut Teluk Semaka demi bisa menuju pulau terluar Tabuan. Setibanya di Pekon Sawang Balak, Kabupaten Tanggamus, rombongan langsung disambut hangat warga setempat dengan irama adat dan penghormatan budaya lokal. Jajaran personil polisi langsung membagikan bendera dan susu kepada anak-anak hingga melangsungkan pengibaran sangsaka merah putih dengan sederhana, namun tetap hikmat dan penuh cinta di tepi pantai. Kapolres AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, kegiatan di Pulau Tabuan ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga bentuk komitmen Polres Tanggamus untuk hadir di tengah masyarakat hingga ke wilayah terluar. Harapannya mudah-mudahan kita selaku generasi penerus, kita yang diberikan amanah untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini semakin cinta negara RI, negara Republik Indonesia, dan membangkitkan jiwa nasionalisme. Kami selaku mewakili seluruh masyarakat, terima kasih baru kali ini terjadi ke Polres Tanggamus, datang ke Pulau Tabuan dengan beserta dengan rombongan dan juga berserta dengan Pak Camat dari Cukuh Balak. Harapan kami semoga kita selalu menjalin silaturahmi yang indah. Terima kasih. Diharapkan dengan kunjungan jajaran Polres Tanggamus ini, warga bisa terus menjaga semangat cinta tanah air di hari kemerdekaan
meski tinggal di wilayah terluar. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Seorang terduga pelaku pembunuhan pimpinan redaksi sebuah portal media di Pangkal Pinang ditangkap oleh petugas. Pelaku diamankan di kawasan Kalodoni, Palembang, Sumatera Selatan pada Senin siang setelah sempat melarikan diri. Sebelumnya, petugas gabungan melakukan penyisiran selama beberapa hari di wilayah Jalan Lintas Oki, Sumatera Selatan, Lampung. Jejak-jejak pelaku yang lari, yang sebelumnya lari setelah digerebek, bisa ditemukan kembali dan ditelusuri dan berhasil kita tangkap. Jadi dugaan sementara kalau larinya di arah Lampung, ternyata dia berbalik arah, masuk ke arah kota, ke arah Palembang. Jadi itu salah satu mungkin teknis dia mengaburkannya. Tapi semua ya seperti yang saya katakan, no perfect no crime ya. No perfect crime itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi pasti ada jejak yang ditinggalkan sama yang bersangkutan. Jadi alhamdulillah itu bisa kita temukan dan akhirnya bisa terendus sama anggota dan Kini, pelaku telah diamankan di Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini terduga pelaku pembunuhan. Setelah buron selama beberapa hari, Hasan Basri, otak dari pembunuhan pimpinan redaksi portal media di Pangkal Pinang, akhirnya diringkus di wilayah Kalodoni, Sumatera Selatan. Pelaku mengaku kecanduan judi online, hingga akhirnya melakukan aksi kejinya terhadap korban, guna merampas mobil korban untuk dijual, sekaligus sebagai sarana melarikan diri. Kami akan persilakan rekan-rekan dan media. Candu judi online berpikir bagaimana cara mendapatkan uang secara cepat. Sasarannya adalah mobil korban. Kenapa itu bisa kita rangkai seperti itu? Pelaku berhasil menghubungi orang untuk menjual mobil tersebut dan sudah di DP sekitar 1.300.000. Jadi sudah ada transaksi awal. Mobil ini sudah di DP sama pihak pembeli. Nah, walaupun belum sampai ke tangan si pembeli, dari cerita ini kita simpulkan bahwa ini motif ekonomi adalah untuk memiliki harta korban untuk bermain judi online. Saat ini, kedua pelaku telah dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dikenakan pasal 340, 338, dan 365 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Sampai RT dia minta data uang miskin. Seorang pria Parubaya ditangkap warga setelah gagal melakukan penipuan dengan modus sembako murah di Jalan Pelita Gang Sentosa 1, 20 Ilir, Kemuning, Palembang. Warga yang geram kemudian meminta polisi datang menjemput pelaku. Pelaku awalnya datang menggunakan ojek online dan menawarkan sembako murah yang disebut berasal dari sebuah komunitas. Ia meminta warga menyerahkan sejumlah uang sebagai tebusan untuk mengambil sembako di Pasar 16 Ilir. Namun aksinya terhenti setelah Ketua RT setempat mengenali pelaku yang pernah menipunya dengan modus serupa. Saat itu Ketua RT bersama suaminya mengalami kerugian Rp500.000. Nah, dia tak nyingok aku nih, ada duit dia tadi kan. Yang nak ditukernya tuh? Yang nak di duit ratusan apa kan, dasarnya. Baru sadar, kain budi ke. Nah, ayah ini kena budi kataku. Duit tadi dikasih ke uang itu? Iya, olehnya ke jingok. Rupanya amplop kosong. Kosong. Selain sembako,
Pelaku juga pernah menawarkan jasa penukaran uang namun hanya memberikan amplop kosong pada korban. Polisi menyebut pelaku kerap beraksi di kawasan tersebut dan masih menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Prosesnya sekarang kita minta keterangan aja dulu dan kita amankan dia. Proses mengantisipasi jangan sampai di masa masyarakat. Jadi dan berhubung dia tersangka juga untuk tempat tinggalnya tidak ada di sini dan keluarganya tidak ada di sini, maka tadi pihak RT juga koordinasi dengan Dinsas untuk diantar ke Dinsas demikian. Kini pelaku ditahan di Polsek Kemuning Palembang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor terjadi di teras rumah warga di Jalan Panca Usaha Seberang Ulus 1 Palembang. Pelaku yang terekam kamera pengawas tampak lebih dulu mengamati situasi lalu membawa kabur motor. Korban sempat mendengar suara mesin motornya menyala, namun saat keluar rumah pelaku sudah melarikan diri. Dari rekaman CCTV terlihat hanya satu pelaku, namun korban meyakini ada seorang lainnya yang berperan sebagai joki. Dipakai di depan rumah lah. Jadi jam berapa? Dari jam 1 sampai jam 4 lah, jam 4 sore lah. Cuci lagi di belakang. Berarti itu sepi lah. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 24 juta rupiah dan melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Palembang. Laporan telah diterima dan akan ditindaklanjuti Satreskrim. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.